Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi turunan numerik. Nah, yang pertama di sini ada kerangka dari materi turunan numerik, di mana ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama adalah deskripsi masalah dari turunan, kedua turunan numerik, ketiga metode turunan numerik terbagi menjadi 5, yaitu selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, turunan dengan deret Taylor, dan turunan dengan polinom interpolasi. Pada video ini akan dijelaskan 3 metode, yaitu selisih maju, mundur, dan pusat. Selanjutnya, kita akan membahas algoritma setiap metode. Yang pertama, deskripsi masalah. Sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik garis singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapat kemiringannya dapat didekati dengan garis yang lain. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada gambar, kita punya titik A yaitu x0, fx0, dan titik B-nya yaitu x0 ditambah delta x, fx0 ditambah delta x. Nah, di mana kurvanya itu yang bergaris biru. Nah, di sini kita buat tali busur yang berwarna merah. Nah, untuk mendapatkan kemiringannya, maka kita buat garis yang lain, di mana garisnya itu kita ambil di titik A, yaitu x0, fx0. Nah, kemudian di sini ingat kembali rumus dari garis singgung, yaitu delta y per delta x. Nah, di sini kita lihat tadi sebelumnya kita tahu Y2-nya yaitu fx0 ditambah delta x, kemudian Y1-nya yaitu fx0, dan x2-nya yaitu x0 ditambah delta x, dan x1-nya x0. Nah, kita substitusikan ke rumus Y2 dikurang Y1 per x2 dikurang x1. Nah, dari sini kita peroleh rumusnya yaitu M sama dengan fx0 ditambah H dikurang fx0 per H. Nah, di sini belum akurat karena kenapa? Karena delta x-nya itu masih terlalu besar. Artinya kita perlu membuat delta x itu sekecil mungkin untuk mendapatkan garis singgung di satu titik. Maka kita dekatkan dengan menggunakan limit H menuju 0. Jadi kita buat delta x-nya itu sekecil mungkin dengan menggunakan pendekatan limit. Nah, sehingga diperoleh definisi turunan yaitu limit H menuju 0, fx0 ditambah H dikurang fx0 per H. Nah, ada kalanya kita akan punya kasus di mana kasus tersebut tidak bisa digunakan dengan metode analitik. Artinya dengan menggunakan rumus-rumus yang ada, yaitu aturan turunan. Nah, dari sini kita gunakanlah metode numerik untuk menyelesaikannya. Namun dalam metode numerik ini
kalau kita kerjakan secara manual, nanti kita punya langkah yang cukup banyak, sehingga untuk untuk menyelesaikan kasus tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga kita gunakan komputasi numerik dalam menyelesaikan turunan. Nah, karena dengan kita menggunakan komputasi numerik, yaitu berupa aplikasi MATLAB dan sebagainya, maka perhitungan akan mudah dilakukan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi metode turunan numerik. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, metode selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, turunan dengan deret Taylor, dan turunan dengan polinom interpolasi. Nah, metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan. Artinya kita langsung mengambil definisi turunan yang sebelumnya tadi. Nah, sehingga kita punya rumus seperti ini. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan turunan fungsi berikut. Di X sama dengan 1 jika diketahui hanya sama dengan 0,1, dan tentukan juga nilai error relatifnya. Nah, di sini kita selesaikan dulu dengan menggunakan metode analitik untuk mencari nilai solusi eksaknya. Nah, kita punya fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1. Nah, kita turunkan sehingga diperoleh 2x. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari x sama dengan 1 ke fungsi turunannya. Nah, diperoleh hasilnya 2. Nah, kemudian kita gunakan metode selisih maju, di mana kita substitusikan nilai dari H sama dengan 0,1 ke rumus dari metode selisih maju. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 2,1. Kemudian kita hitung error relatifnya dengan rumus solusi sejati dikurang solusi hampiran dibagi solusi sejati dikali 100%. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang telah didapatkan. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 0,05. Jadi errornya itu adalah 0,05. Nah, ini adalah algoritma dari metode selisih maju yang akan kita terapkan pada aplikasi Excel. Nah, lanjut. Metode yang kedua yaitu metode selisih mundur. Nah, metode selisih mundur ini adalah kebalikan dari metode selisih maju sebelumnya. Nah, di mana pada metode ini titik hampiran kedua yang diambil adalah titik belakang hampiran pertama. Nah, jika kita mulai ambil di titik X, maka untuk titik keduanya adalah X dikurang H. Nah, seperti itu. Nah, sehingga digunakanlah rumus bagi berikut. Nah, ini merupakan kebalikan dari rumus selisih maju. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hitunglah turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x di titik x sama dengan 0,5 jika diketahui hanya sama dengan 0,05. Nah, yang pertama kita hitung dulu dengan menggunakan metode analitik untuk mencari nilai solusi sejatinya atau nilai eksaknya. Nah, dengan cara kita turunkan fungsi fx-nya sehingga diperoleh 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari x sama dengan 0,5
0,5 ke fungsi turunan tersebut. Nah, di sini seharusnya 0,5. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah minus 2,25. Nah, selanjutnya kita gunakan metode selisih mundur dengan mensubstitusikan nilai dari H sama dengan 0,05 ke rumus dari selisih mundur. Nah, diperoleh hasilnya 17,77. Lanjut. Nah, di sini ada algoritma metode selisih mundur yang akan kita terapkan pada aplikasi Excel. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode selisih pusat. Nah, metode selisih pusat ini merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Nah, tadi sebelumnya pada metode selisih maju dan mundur kita lebarnya hanya H saja. Nah, sedangkan kalau di selisih pusat di sini lebarnya 2H. Nah, di sini kita menggunakan rata-rata dari dua selisih maju, yaitu selisih maju pada titik X dikurang H, yaitu sebagai berikut, dan rumus selisih maju pada titik X, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian rumus dari kedua selisih maju ini kita gabungkan untuk memperoleh f aksen x0-nya. Nah, sehingga diperoleh rumus f aksen x0 sama dengan f x0 ditambah h dikurang f x0 dikurang h per 2h. Nah, lanjut kita masuk pada contoh soal. Hitunglah turunan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3,3x ditambah 2,3 di titik x sama dengan 1 jika diketahui hanya sama dengan 0,1. Nah, yang pertama kita hitung dengan metode analitik untuk mencari nilai eksaknya. Nah, dengan cara kita turunkan fungsi tersebut sehingga diperoleh 2x kurang 3,3. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari X sama dengan 1 ke turunan dari Fx. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya minus 1,3. Nah, selanjutnya kita hitung dengan menggunakan metode selisih pusat dengan mensubstitusikan nilai dari H sama dengan 0,1 ke rumus. Nah, sehingga diperoleh hasilnya minus 1,3. Nah, ini merupakan algoritma dari metode selisih pusat yang akan kita terapkan pada aplikasi Excel. Nah, diberikan data sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada saat X-nya sama dengan 1,9 dengan menggunakan metode selisih maju, mundur, dan selisih pusat. Nah, untuk yang pertama metode selisih maju, kita ambil datanya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita masukkan rumusnya, yaitu kita ambil fx-nya di 1,5 dikurang fx-nya di 1,3 dibagi dengan hanya 0,2. Enter. Nah, selanjutnya untuk turunan pertama di baris kedua, kita ambil fx-nya 1,7
dikurang fx-nya di 1,5 dibagi hanya 0,2. Enter. Nah, kita berikan tanda dolar supaya nilainya terkunci dan tidak berubah. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, sehingga diperoleh hasilnya untuk turunan pertama, yaitu yang ini. Nah, untuk turunan yang kedua, kita masukkan rumusnya. Kita ambil fx-nya di 1,7 dikurang 2 kali fx-nya di 1,5 ditambah fx-nya di 1,3 dibagi hanya pangkat 2. Enter. Nah, selanjutnya untuk baris kedua, kita masukkan fx-nya di 1,9 dikurang 2 kali fx-nya di 1,7 ditambah fx-nya di 1,5 dibagi hanya 0,2 pangkat 2. Enter. Nah, di sini kita berikan tanda dolar untuk menguncinya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat hasil turunan pertamanya yaitu 44,4 dan turunan keduanya yaitu 67,2. Nah, selanjutnya untuk metode selisih mundur. Nah, di sini kita menggunakan rumus turunan pertama dan turunan kedua. Kita masukkan dulu datanya. Nah, untuk metode selisih mundur, kita membutuhkan satu data sebelumnya. Ya, jadi untuk baris pertama kita kosongkan dan kita mulai di baris yang kedua. Nah, kita masukkan rumusnya. Kita ambil fx-nya di 1,5 dikurang fx-nya di 1,3 dibagi hanya 0,2. Enter. Nah, selanjutnya kita ambil fx-nya di 1,7 dikurang fx-nya di 1,5 dibagi hanya 0,2. Nah, kemudian kita beri tanda dolar. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, sehingga diperoleh hasil untuk f aksen x-nya atau turunan pertamanya yang ini. Untuk turunan kedua, nah di sini kita membutuhkan dua data sebelumnya. Nah, jadi untuk baris pertama dan kedua kita kosongkan. Dan kita mulai di baris ketiga. Nah, kita masukkan rumusnya. Kita ambil fx-nya di 1,3 dikurang 2 kali fx-nya di 1,5 ditambah fx-nya di 1,7 dibagi hanya pangkat 2. Enter. Nah, selanjutnya untuk baris keempat, kita masukkan rumusnya. Kita ambil fx-nya di 1,5 dikurang 2 kali fx-nya di 1,7
ditambah fx-nya di 1,9 dibagi hanya pangkat 2. Nah, kita enter. Nah, di sini kita tambahkan tanda dolar. Kita scroll ke bawah. Nah, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini untuk turunan keduanya. Nah, bisa kita lihat pada saat X-nya sama dengan 1,9, maka kita peroleh untuk turunan pertamanya 33,9 dan turunan keduanya 40,71. Nah, selanjutnya untuk metode selisih pusat, kita menggunakan rumus turunan pertama dan turunan kedua. Nah, untuk metode selisih pusat, kita mulai dari baris kedua. Nah, kita masukkan rumusnya. Kita ambil fx-nya di 1,7 dikurang fx-nya di 1,5 dibagi dengan 2 kali H. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan rumusnya. Kita ambil fx-nya di 1,9 dikurang fx-nya 1,5 dibagi 2 kali hanya 0,2. Enter. Nah, di sini kita berikan tanda dolar untuk menguncinya. Nah, kita scroll ke bawah. Selanjutnya untuk turunan kedua, kita mulai pada baris yang kedua. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, di sini kita ambil fx-nya di 1,7 dikurang 2 kali fx-nya di 1, ditambah fx-nya di 1,3 dibagi dengan H pangkat 2. Enter. Nah, selanjutnya untuk baris ketiga, kita ambil fx-nya 1,9 dikurang 2 kali fx-nya 1,7 ditambah fx-nya 1,5 dibagi hanya 0,2 pangkat 2. Enter. Nah, di sini kita kunci dulu supaya nilainya tidak berubah. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, sehingga diperoleh hasilnya untuk turunan kedua seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk X-nya sama dengan 1,9. Hasil turunan pertamanya yaitu 0,88 dan turunan keduanya 52,4. Nah, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.